Cek sound. Ya, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, yang masih ada di luar, boleh masuk. Kita akan memulai ibadah kita karena sudah pukul 8 tepat. Iya. Jam saya. Oke. Pak Erwin, mari Pak Erwin. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Seberapapun yang sudah ada pagi hari ini di rumah Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Terimalah ucapan saya, Shalom. Iya, puji Tuhan. Selamat pagi. Ya, selamat hari Minggu. Dan kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mencari wajahnya selama Ia berkenan ditemui. Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu, tahun 2024 tidak terasa sudah saudara dan saya lewati. Dan biarlah kita minta penyertaan Tuhan, dan tentunya kalau Bapak Ibu Saudara masih sehat ya, masih diberi kekuatan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Kita harus tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Mungkin tahun 2024 masih ada hal-hal yang Bapak Ibu Saudara ya belum bisa melewati itu semua, tapi percayalah Tuhan sanggup menolong kita semua. Amin. Ya. Dan saya undang untuk berdiri, Bapak Ibu, kita akan membacakan iman ya daripada Gereja Bethel Indonesia. Akan kita membaca bersama-sama, semua berdiri. Ya. Oke, kita mau berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin.
Puji Tuhan, boleh duduk? Kita mau tenangkan diri kita pagi hari ini. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami boleh melewati tahun 2024. Dan sekarang adalah minggu pertama di tahun 2025 bulan Januari. Kami mau datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur kepadamu. Dan kami terlampau percaya Bapa, rancanganmu bagi kami indah adanya. Rancangan yang kau berikan bagi kami bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tapi memberikan kami hari depan yang penuh pengharapan. Engkau yang terbaik di hidupku. Kami percaya cintamu Tuhan selalu ada di hidup kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, keluarkan suaramu untuk mengucap syukur pagi hari ini kepada Bapa di surga. Dengan segenap hatimu, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tenangkan hatimu. Coba Bapak Ibu Saudara tutup matamu. Renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kasih Tuhan sepanjang tahun 2024. Apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu dan hidupku. Hanya kebaikan. Hanya kebaikan. Hanya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Jesus, terima kasih. Lihatlah bakul di lembah, haleluya, bertumbuh indah tanpa bekerja. Apalagi kita semua yang dikasihinya. Dia jaga dan Dia pelihara. Tuhan rancangkan semua yang indah. Amin Tuhan. Dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih. Cintamu selalu ada di hidupku.
tidak ada kata lain pagi hari ini selain kami mau katakan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh lewati tahun 2024 bersamamu dan tahun 2025 kami percaya tanganmu terus menggenggam kami. Engkau Tuhan akan berjalan bersama kami dan kami akan lewati bersamamu Tuhan. Biarlah seluruh jemaat di tempat ini kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bukan oleh karena kuat dan gagah saudara dan saya, melainkan karena kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, mari saudara dengar. Ku bersyukur Tuhan, oh Jesus, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Yes, inilah kami datang kepadamu Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Oh Jesus, ya pagi hari ini dengan pujian penyembahan kita dan kita mau bersyukur kepada Dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, katakan. Tetap semangat. Tepuk tangan dong. Yuk kita mau datang ke dalam baitnya dengan hati yang bersyukur. Amin. Iya, kalau ada sukacita senyum saudara. Sebab Dia
Mau mengucap syukur apapun yang terjadi, amin. Memang tidak mudah, gampang diucapkan. Tapi saya percaya ada roh penolong yang membuat saudara bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, amin. Itulah ciri-ciri beda ya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar. Tapi berbahagialah saudara dan saya mengenal yaitu Tuhan yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, ini kan tahun 2025. Tentu ada kesaksian kali ya. Ya. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bersaksi. Ya, saya persilakan maju ke depan. Ya, mungkin apa ya, bukan mungkin ya, pasti kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang saudara sudah terima. Haleluya. Ada? Haleluya. Rupanya semua dalam hati, oh Tuhan Engkau baik ya, sungguh baik. Pokoknya gak usah dibilang, oke? Yuk kita naikkan pujian ini. Biarlah kita, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan pernah ragu akan kesetiaan Tuhan, amin. Manusia ya boleh kesetiaannya hilang, tapi kita mempunyai Tuhan yang selalu setia. Ya, amin. Yuk. Iya, silakan juga nih. Semangat saudara. Yuk, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Katakan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya.
Kuasa-Mu tercurah bagi kami. Amin, amin. Dengan-Mu kami akan berjalan Tuhan. Oh Bapa, lagi, oh hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Bagiku saja Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan di tahun 2025, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menuntun saudara dan saya menuju dari kebenaran kepada kebenaran. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Dan saya undang kembali untuk berdiri bersama-sama. Biarlah di tahun 2025 ini kita makin melekat kepada Tuhan. Kita terus terhubung dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, yang akan saudara dan saya lewati tahun 2025. Firman Tuhan selalu mengingatkan saudara dan saya, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Biarlah kita mau melekat, makin melekat. Karena kedatangan Tuhan tidak berlama-lama lagi. Biarlah itu firman Tuhan itu menjadi dasar hidup saudara dan saya. Biar kita mau menyerahkan hidup kita. Biarlah Tuhan berdaulat atas saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Karena kasih-Mu, Engkau layakkan kami Tuhan. Mampukan kami melakukannya ya Bapa. Seperti yang Kau inginkan. Haleluya. Oh Jesus. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kenapa? Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, oh Jesus. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Selalu melekat hatimu. Aku tak ada satu
Mari Ibu Gembala, saya undang untuk maju ke depan. Melekat di hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas berhubung denganmu. Biarlah hati kita selalu terhubung Melekat di hatiku. tanpa Yesus. Aku tak mampu, Bapa. Kami tidak sanggup. Glory. Kau Glory Yesus. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada berdiri di hadapan-Mu dan bersekutu di tempat ini Tuhan. Melewati hari-hari kami dan memasuki tahun 2025 Bapak. Kami menyadari semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih karunia-Mu, di mana Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Bahkan kami bisa menikmati berkat-Mu sepanjang 24 ini Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai kami, memagari, menjauhkan dari segala kuasa apapun juga Bapak. Sehingga kami boleh tetap memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan dengan segala situasi yang ada di sekitar kami. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Karena kami ingin memerintah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, hanya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami. Sehingga kami boleh kuat Bapak. Sehingga kami boleh tetap berdiri kokoh di hadapan-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu, kami usir, kami tengking, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang turun dan tinggal di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata, amin. Shalom. Ada sukacita saudara. Kita patut bersukacita. Kita patut bersyukur. Karena Tuhan, Allah yang kita sembah, Dia Allah yang dahsyat. Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, coba saudara renungkan perjalanan hidup saudara. Selama saudara memasuki tahun 2024. Walaupun dunia mengatakan apa saja tentang keadaan dunia ini. Adakah di antara kita? Dengan segala kesusahan ekonomi kemudian kita meminta-minta. Sampai kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Saudara, janji Tuhan sampai anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Kalau kita terus berharap dan bersandar kepada Dia. Kalau kita terus memegang iman kita. Hidup di dalam kekudusan. Saudara,
Kalau kita melihat keadaan sekitar kita, membuat kita takut. Coba kalau saudara buka TikTok, YouTube, apa yang dikatakan mereka? Dunia semakin hari semakin canggih. Dunia semakin hari menggeser tenaga-tenaga manusia. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Bahkan dikatakan tahun 2030. Saudara, chip sudah berlaku di seluruh dunia. Saudara, apakah akan ada pengangkatan sebelum tahun 2030? Tinggal 5 tahun. Kelihatannya lama. Tapi tanpa terasa kita bisa melewati. Apa yang harus kita perbuat? Kita harus terhubung. Seperti pujian tadi. Terhubung denganmu. Terhubung dengan Yesus. Berkomunikasi dengan Bapa. Bukan dengan dunia. Pagi hari ini saudara, untuk kita memasuki tahun 2025. Tahun yang baru, tahun yang diprediksi penuh dengan segala kegelapan, bahkan makin gelap. Tapi bersama Yesus ada kasih Kristus, ada terang, ada pengharapan, ada masa depan. Saudara, seperti yang tadi dinyanyikan, pujian-pujian yang kita naikkan yang begitu indah. Dikatakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan Tuhan. Mungkin kita kurang setia. Mungkin ketika kita diperhadapkan dengan masalah kita mulai kecewa. Tapi Tuhan yang saudara sembah, Dia tidak pernah jauh daripadamu. Dia hanya sejauh doa yang kita panjatkan. Saudara, Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat sampai yang keenam. Apa yang Paulus katakan? Apa yang Tuhan inginkan di dalam kita memasuki tahun 2025? Supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa terus bertahan di dalam iman kita. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama, saudara. Kita membaca bersama-sama Filipi pasal 4. Ayat 4 sampai dengan yang 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Saudara yang saya kasihi, banyak orang dalam menghadapi tahun 2024 atau dalam menghadapi hari-hari yang kita jalani, yang kita alami, betapa banyaknya kesusahan, betapa banyaknya masalah, betapa banyaknya penderitaan dalam menjalani hidup hari lepas hari. Ada mereka yang tetap kuat, bisa bertahan. Ada mereka yang tidak mampu untuk menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga ada ucapan, ada kata-kata negatif yang keluar dari bibir mulut kita. Menyalahkan Tuhan. Mungkin menyalahkan orang yang ada di sekitar kita. Saya bisa seperti ini nih.
karena si A, karena si B, karena si C. Kok Tuhan tidak lihat, tidak dengar doa saya? Kok Tuhan tidak peduli dengan saya? Berapa banyak saudara? Saya percaya kita yang ada di tempat ini tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu. Filipi 4 ayat 4 sampai 6 mengatakan supaya kita memiliki sikap yang benar dalam kita menghadapi segala situasi yang ada di sekitar kita. Ketika kita menghadapi kesulitan atau tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita pertahankan? Di dalam kita memasuki tahun 2025, ada 3 hal yang perlu kita ingat di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Untuk kita bisa menghadapi kesulitan dalam kehidupan yang akan kita hadapi, yang akan kita jalani hari lepas hari sampai Yesus datang yang kedua kali. Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jangan bersukacita hanya ketika kita diberkati. Jangan bersukacita ketika kita dapat rumah baru. Jangan bersukacita ketika kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Pujian tadi mengatakan apapun yang terjadi, aku tetap mengucap syukur. Apakah hanya sekedar pujian yang kita naikkan karena syairnya yang begitu indah? Apapun yang terjadi. Apa tadi lagunya? Bawah, lupa saya. Ya. Kata-katanya begitu indah mengingatkan kita. Apapun masalah yang terjadi, entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi, entah itu masalah rumah tangga. Saudara, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Itu bukan jalan keluar, itu bukan penyelesaian. Atau kita pindah ke gereja yang lebih besar. Bukan jalan keluar, saudara. Dimanapun kita berada, kita akan menemukan masalah. Di dalam kita mengiring Tuhan, jangan saudara pikir kalau kita setia di dalam melayani Tuhan, kita setia mengiring Tuhan, kita ada di dalam jalan tol yang bebas dari hambatan. No. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu kepada saudara dan saya. Yang Tuhan janjikan adalah Dia Allah yang tetap setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Itu saudara. Saudara pikir kalau saudara lewat jalan tol, saudara bebas hambatan? Mulus. Kadang-kadang saudara malah terjebak macet yang luar biasa. Jadi kalau kita mengiring Tuhan, jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan bebas dari masalah. Kita akan bebas dari persoalan. Paulus memulai perikop ini, ayat yang sederhana, sebuah perintah yang sangat sederhana namun memiliki arti yang sangat dalam. Dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita di mana kita ketika kita berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Bapa, ada kesukaan tersendiri. Ada pujian yang menaikkan, ya, sudah cukup apabila Bapa berada bersama kita. Sukacita itu sudah cukup, bukan karena ada harta yang mewah di sekitar kita. Tidak jaminan berapa banyak orang kaya yang uangnya banyak tidak memiliki sukacita. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Tapi itu bukan segalanya, saudara.
Jangan kita pikir, wah kalau kita banyak uang kita sukacita. Kalau kita banyak uang kita bahagia. Tidak. Berapa banyak orang yang banyak uang mengakhiri dirinya, hidupnya dengan bunuh diri. Karena tidak ada sukacita. Tidak ada damai sejahtera. Saudara, tapi ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa, maka sukacita itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Ada di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus punya jam-jam doa pribadi. Kita lihat saudara sepupu kita. Saudara. Ya. Dia begitu jam doanya sudah tiba. Dia ada di jalan lagi. Baik dia naik motor maupun dia naik mobil. Dia cari tempat parkir, saudara. Di mana ada musola, di mana ada masjid, dia cari tempat parkir. Untuk apa, saudara? Untuk dia bersyukur. Memiliki hubungan, terhubung dengan Bapa. Walaupun kurang jelas, saudara. Kita kadang-kadang sehari 5 kali berdoa. Bangun pagi, makan siang, makan sore, tidur malam. Ya Pak, iya saudara. Iya, kita harus akui. Kadang-kadang saya pun seperti itu. Kita merasa udah cukup dengan doa-doa yang seperti itu. Adakah kita punya waktu yang khusus untuk kita berhubungan intim dengan Bapa di surga? Kadang-kadang duduk ngegosip saudara 2 jam kagak terasa. Ya Pak, ya. Khususnya kita para wanita. Halo. Tapi 15 menit duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu yang terbaik kata Yesus kepada Maria. Waktu Marta mengeluh. Adakah waktu kita duduk diam? Merenungkan kebaikan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih. Saudara, ini harus kita akui. Dalam memasuki tahun 2025. Kita nggak boleh main-main lagi dengan waktu. Tanpa kita punya hubungan intim dengan Bapa, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan kuat, saudara. Pendeta Yakub Nahoai katakan, banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, sedikit berkat. Saudara, bahkan Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Kadang-kadang kita mencari berkatnya dulu. Kita nggak cari sumber berkatnya. Kalau kita utamakan sumber berkat kita dulu, saudara nggak perlu takut. Tuhan akan menambahkan semuanya, segalanya. Tuhan lebih tahu mana yang terbaik dalam hidup kita. Kita bisa sehat saja sepanjang tahun, saudara, tanpa kita ke rumah sakit, tanpa kita pergi ke dokter. Itu sudah berkat yang luar biasa, yang tidak bisa diganti dengan apapun. Itu bukan karena kehebatan kita, saudara. Oleh karena itu di dalam kita memasuki tahun 2025, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya.
Jangan pernah kita merasa kecewa. Coba renungkan selama 1 tahun ini saudara. Adakah Tuhan mengecewakan saudara dan saya? Ini bukti. Bukti saudara. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Kita akan bisa melewatinya. Kita bisa menghadapi masalah. Kita bisa menghadapi persoalan. Bukan karena kita pandai. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena hanya Yesuslah sumber pengharapan kita. Hanya Yesuslah sumber pertolongan kita. Firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, bukan dekat dengan harta kita tenang. Kita ada damai, ada sukacita. Tidak. Tapi dekat dengan Tuhan, aku tenang. Saudara. Kita bersyukur kita bisa melewati semua ini. Tuhan mengingatkan kita untuk kita selalu bersukacita, untuk kita selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, jangan pernah kita mengeluh. Jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Saudara, jangan. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Itu prediksi manusia 2030. Seluruh dunia sudah mempergunakan chip. Tanpa ada chip di tubuh kita, kita sukar untuk mendapatkan makanan. Saudara, sekarang saja kita sukar mencari uang, kita udah bingung. Saudara, teknologi semakin canggih. Semua harus pakai, gak lagi pakai manual. Pembayaran semua pakai teknologi. Kalau benar-benar itu akan terjadi di tahun 2030 tanpa ada chip di tubuh kita. Kita susah untuk membeli makanan. Kita mau makan apa, saudara? Harapan kita hanya kepada Tuhan, ada pengangkatan saat itu. Sehingga kita tidak mengalami kesulitan yang ada di dalam dunia ini. Pegang janji Tuhan, apapun yang terjadi. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya iya dan amin. Saudara, ini bukan menakut-nakuti loh saudara. Makanya saudara kan bisa lihat lebih pandai dari saya. Mungkin buka teknologi. Kadang-kadang saya masih minta bantuan. Cina luar biasa saudara. Bangun rumah biasa seperti ini aja bisa dalam waktu cuma 1 bulan atau 1 minggu. Kita bangun rumah, bangun gereja seperti ini bertahun-tahun. Ada alat yang canggih tanpa tenaga manusia. Bahkan dikatakan nanti segala mobil yang berbau bensin lenyap dari muka bumi. Semua pakai listrik. Luar biasa gak saudara? Makin tergeser. Tapi kita tidak perlu khawatir. Yesus selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Saat kesusahan itu kita sudah terangkat. Kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua saudara dikatakan di dalam ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara luar biasa bukan? Paulus melanjutkan dengan mengatakan hendaklah segala kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kebaikan hati kita di sini berarti adalah karakter kita.
kita hari lepas hari. Sikap kita, tutur kata kita. Sudah. Sehingga orang bisa melihat ada Yesus, ada kasih Kristus di dalam hati kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya menyadari, saudara. Kadang-kadang saya tidak bisa menahan emosi kalau melihat hal-hal yang tidak benar. Tuhan ingatkan semua ini kepada kita semua. Makanya lakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk orang yang ada di sekitar kita. Gak perlu kalau kita bekerja di kantor. Jangan tunggu bos datang baru, waduh, bos bentar lagi datang. Baru kita rajin. Cepet yang gak bersih kita bersihkan. Jangan. Sudah. Saya juga pernah bekerja. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya pernah mengajar. Bahkan saya terkenal guru yang paling galak waktu saya mengajar. Boleh tanya saudara di SD Anugerah. Tanya murid-murid saya tuh. Yang sering kali kita suka reuni. Dia tahu. Tapi saya galak untuk kebaikan. Saya bukan tipe guru yang mudah disogok. Karena orang tuanya suka ngasih duit, suka kasih makanan. Kemudian anaknya saya omong-omong, saya timang-timang. No. Sekalipun dia anaknya orang kaya, kalau dia mau ngeles karena kurang. Saya bilang silakan. Saya tidak terima uang bayaran. Kan saya bilang berkali-kali sama saudara. Teman saya masih hidup, kalau saudara nggak percaya tanya. Saya bukan cuman asal omong. Cuman omdo, enggak. Saya bilang kan, teman saya guru sama-sama mengajar di kelas 4. Anaknya dari kelas 1 naik kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4 jatuh ke tangan saya. Enggak mungkin jatuh ke tangan mamanya. Saudara. Saya bilang sama anak itu, ingat, kamu sekarang ada di kelas ibu loh. Ya. Jadi kamu harus bawa buku pelajaran setiap hari. Kalau kamu tidak bawa buku, kamu pergi ke mama kamu yang ibu panggil, ibu setrap di sini. Saya ngomong terus terang, saudara. Bahkan mamanya bilang, Tris, nape? Anak gue ngeles ya mak lu. Lu salah ngomong gak? Jangan-jangan lu salah makan obat. Lu guru kelas 4, gue guru kelas 4, masa anak lu ngeles sama gue? Saya bilang. Enggak. Sudah. Saya enggak naikin kelas bukan karena saya dendam. Memang tidak mampu anak itu. Seharusnya dari kelas 1 dia tidak layak untuk naik kelas 2. Kalau sekarang harus naik semua saudara walaupun anak kita kurang pandai. Itu peraturan dari pemerintah. Saya enggak naikin saudara. Saya bukan guru yang gampang dibayar dengan uang. Kalau murid itu benar, saya bela mati-matian sampai kemanapun saya bela. Mau teman saya bilang, lu dibayar berapa Tris? Terserah lu mau ngomong apa. Saya bela mati-matian saudara. Saya enggak takut saudara untuk kebenaran. Saya memang agak keras saya katakan. Miliki kebaikan hati. Opung masih ada nih di sini apa Ibu Juliawati. Di sini pernah ada jemaat pembantu rumah tangga. Selesai ibadah saudara tahu. Dia buka kalungnya. Dia berikan kepada saya. Saya bilang jangan. Enggak Bu, saya mau kasih buat ibu. Saudara tega gak saya ambil coba? Kalau yang ngasih Pak Apen atau Ibu Lime mungkin saya ambil saudara. Membantu rumah tangga. Tapi dia bilang jangan Bu, ibu ambil. Saya mau kasih ibu.
Terpaksa saya harus ambil, saudara. Saya nggak tahu apa yang dia lihat dari kehidupan saya sampai dia rela buka kalungnya yang sedang dipakai. Saudara, biarlah kebaikan kita dilihat. Bukan kita untuk mendapat pujian, tapi benar-benar dia merasakan semua itu. Dia rasakan. Kita semua yang ada di sini bisa menjadi berkat. Itu harapan kita, itu harapan Yesus untuk kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kebaikan hati kita bukan hanya tentang sikap. Di dalam kita berinteraksi, di dalam kita berbicara sehari-hari. Tapi juga tentang kita menghadapi masalah, situasi. Bagaimana kita menghadapi masalah? Bagaimana kita menghadapi persoalan yang Tuhan izinkan terjadi? Saudara, masalah rumah tangga, selesaikan. Saudara. Ya. Saya bicara ini bukan saya tidak mengalami. Gak perlu diumbar kemana-mana. Gak perlu orang lain tahu masalah rumah tangga kita. Teman saya pernah telepon nangis-nangis. Saya bilang kenapa? Ya kamu gak ngerasain, Tris. Ya kamu belum cerita, kamu udah bilang saya gak merasakan. Cerita dulu apa yang kamu alami. Ya suami saya begini, begitu, begini, begitu. Aku bilang kamu jangan banyak ngomong, masuk ke kamar, teriak sama Tuhan. Punyai hubungan intim dengan Tuhan. Kamu teriak sebesar, kencang-kencangnya. Nangis. Di luar sana kamu gak perlu nangis. Ketemu orang terus kamu nangis. Salah cerita kita bukan jadi benar, saudara. Gak punya beras ngomong ke sana sini. Selama gue kawin sama lu, gue gak pernah nih diberiin apa-apa. Gak perlu cerita, saudara. Selama pacaran kemana? Halo? Kita bukan zaman Siti Nurbaya yang dijodohin. Tapi teriak di bawah kaki Tuhan. Tuhan mendengar. Itu cara kita menghadapi masalah sebagai anak-anak Tuhan. Bukan teriak sini sono, bukan. Tapi duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban, jalan keluar bagi setiap masalah kita. Amin, saudara. Amin. Saudara pikir saya gak mengalami? Alami. Ya. Tapi ketika kita duduk diam, Tuhan akan beri kekuatan. Tuhan akan memberi jawaban, jalan keluar bagi setiap masalah kita. Itu salah satu sikap memiliki hati, kebaikan hati yang bisa dilihat oleh semua orang. Kalau kita gumbar no sini, gue gak punya duit nih, laki gue gak pernah beliin gue beras, gak pernah beliin ini. Itu bukan kebaikan, saudara. Telan aja. Doa sama Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Mustahil buat manusia, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan memelihara kehidupan saudara dan saya. Biarlah kebaikan hati kita bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga dan yang terakhir adalah berdoa dan bersyukur, kata ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ini kata Tuhan loh, bukan kata saya. Paulus menuliskan ini. Tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Keinginan kita nyatakan kepada Tuhan. Kemauan kita apa, nyatakan kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya bilangkan,
Sekalipun kita punya anak yang kurang perhatian sama kita, kita selalu bilang bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang baik hati, untuk anak-anak yang peduli, untuk anak-anak yang Engkau sudah berkati. Keluarkan kata-kata positif. Jangan kita ucapkan, lo anak durhaka lo. Gak pernah ingat sama orang tua. Kapan lo pernah ngasih gue? Saudara, itu gak layak keluar dari bibir mulut kita sebagai orang tua yang percaya kepada Tuhan. Tapi ucapkanlah kata-kata yang manis. Tuhan akan mengubah hati anak kita. Kita berseru kepada Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita diingatkan untuk bersyukur atas segala hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita, dalam hidup kita. Rasa syukur kita, rasa khawatir kita, kita alihkan, kita fokuskan kepada Tuhan. Jangan lagi kepada kekhawatiran kita. Aduh, besok gue makan apa ya? Aduh, gue besok di PHK nih, gue mesti kerja apa ya? Kekhawatiran kita jangan kita fokuskan, tapi kita fokuskan hati kita kepada Bapa di surga. Saudara, fokus. Kita memang punya pandangan yang berbeda. Pandangan saya berbeda. Pandangan saudara berbeda. Tapi kita fokus kepada satu hal, yaitu Yesus, Bapa kita di surga. Seperti ada cerita 3 orang buta. Dia buta, dia nggak tahu. Dia disuruh menebak, memegang sebuah binatang gajah yang besar. Perspektif kita beda-beda. Pandangan kita berbeda-beda. Pendapat kita berbeda-beda. 3 orang buta ini diuji. Orang buta pertama suruh maju, dia pegang gajah. Dia pegang, dia kepegang kupingnya, saudara. Kemudian ditanya, bagaimana bentuk gajah? Dia bilang bentuk gajah lebar. Salah gak, saudara? Salah gak menurut saudara? Kagak, karena memang dia pegang kupingnya. Kuping gajah kan gak kecil seperti kita. Kupingnya lebar. Yang kedua disuruh maju lagi. Pas dia pegang belalainya. Ditanya, bagaimana bentuk gajah? Oh, bentuk gajah bulat panjang gitu. Panjang. Salah gak, saudara? Enggak salah. Yang dia pegang belalainya. Yang ketiga maju lagi, yang dipegang apanya? Kakinya. Bagaimana bentuk gajah? Seperti batang pohon yang besar. Karena kaki gajah besar. Ketiga-tiganya tidak salah. Saudara, pandangan kita biarlah kita berfokus kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kapanpun saudara. Mungkin pandangan kita berbeda. Tapi kita fokuskan hanya kepada Yesus. Saudara, sehingga kita tidak khawatir lagi dalam menghadapi hidup. Paulus menasihatkan kita untuk kita tidak khawatir tentang apapun, melainkan untuk menyatakan segala keinginan kita. Keinginan saudara apa? Nyatakan. Di dalam ayat ini kan dikatakan. Ya. Mari saudara, memasuki tahun 2025. Yang pertama kita harus bersuka cita. Bersyukur apapun yang terjadi. Masalah apapun yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya kita mampu untuk bersyukur. Dan bersuka cita karena ada Yesus. Yang kedua, saudara, kita bisa menjadi berkat. Kebaikan hati kita bisa dilihat oleh semua orang. Bukan karena kita suka memberi uang. Bukan karena kita suka memberi makanan.
Bukan cuma itu, banyak hal yang bisa dilihat. Kita menjadi karyawan yang baik hati, yang taat, saudara benar-benar bekerja dengan baik, itu bisa terlihat. Gak usah tunggu bos datang baru saudara kerja, bos bisa tahu. Saudara, bos bisa tahu. Walaupun gak pernah datang setiap hari, dia bisa tahu mana yang rajin, mana yang cuma cari muka. Tapi marilah kita melakukan semua yang kita kerjakan hanya untuk Bapa di surga. Apalagi melayani Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan sanggup memberkati kita dari 8 penjuru mata angin. Bukan 4 loh. Mata angin bukan 4. Mata angin itu ada 8. Ya Pak ya. Utara, selatan, barat, timur, barat daya. Terus apa lagi tuh? Timur laut. Yang 2 apa lagi ya? Lupa saya. Ya. Saudara, dari 8 penjuru mata angin. Jadi kita tidak sanggup menampungnya. Kalau memang itu berkat untuk kita. Gak perlu kita khawatir, saudara. Layani Tuhan dengan hati yang tulus. Saudara, tanya Ibu Wawa, dia melayani Tuhan di Korwil Maria dapat gaji gak? Saudara, orang bilang, ih Bu Tris enak loh, sekarang jadi MPL. Di MPL nanti ada gaji loh Bu Tris. Pret. Gaji. Saudara. Gaji kita tuh dari Tuhan. Cuma setiap kali rapat, setahun sekali itu rapat, ya adalah transport kita dibayar. Saudara. Yang paling enak jadi staf PP, saudara. Terus terang. 3 periode loh. Saudara. Itu bukan waktu yang singkat. 1 periode 4 tahun. Ada 1 kali periode 5 tahun. Jadi 13 tahun saya di periode di PPWBI. Wah saudara, sungguh luar biasa deh. Gak pernah mimpi saya. Benar gak pernah mimpi. Saya gak punya kepandaian, saya gak punya kekayaan. Saya bisa ada di situ bukan karena kekuatan saya, karena Tuhan. Dalam 1 tahun bisa 3 pulau yang saya kunjungi. Gratis, tis. Tapi nggak pernah saya tujuannya itu. Pertama saya dipanggil juga saya nggak tahu. Tanya Ibu Wau, tanya tuh Om. Waktu kita kongres di Kalimantan Timur, saya masih pakai celana panjang. Saya mau pergi ke kongres, sampai di depan pintu nama saya disebut, saya balik lagi. Setiap ini memang saya selalu ada rok, ada jas. Takut sewaktu-waktu ada tugas. Saya balik untuk ganti baju. Karena ternyata saya ada di sakit. Saya tanya, apa kriterianya? Ada kriterianya kan? Apa kriterianya? Dia lihat kamu sekilas dia lihat kamu rapi. Emang di Korwil Maria kita jadi enak dilihat karena kita banyak uang? Enggak, saudara. Ibu Wawa berapa periode tuh? Saya berapa periode di Korwil Maria? Dari sekretaris Korda, jadi ketua Korwil, wakil Korwil, naik ke Korwil. 2 periode di ketua Korwil wilayah utara. Kalau kayak negara itu apa ya? Wali kota kali, wali kota Jakarta Utara, stafnya. Sudah, itu satu kebanggaan karena Tuhan izinkan kita melayani Tuhan dengan senang hati, bukan karena ada embel-embel. Tapi kalau kita setia, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Sekalipun kita harus membuka kantong kita. Jangan saudara pikir yang dilihat duitnya masuk, bukan saudara. Sebelum kita minta nih ke WBI,
Staf tuh udah suruh buka kantong, saudara. Ya. Untuk bedah rumah, ayo saudara, ibu-ibu, untuk bedah rumah, siapa yang mau berkorban? Saudara, yang ada di sekitar saya orang berduit semua. Nggak ada yang di bawah 1 juta. Nggak ada. Yang 5 juta, ya yang 1 juta paling cuma saya. Karena Ibu Debbie ngelihat ikut gitu, saudara. Yang lain di atas 5 juta. Tapi bukankah Tuhan setia? Saya bisa melayani saudara, saya bisa orang lihat saya happy. Tris lo selalu happy. Happy saya bukan karena kantong saya, saudara. Happy karena Tuhan yang memberikan saya ada rasa sukacita di dalam hati saya. Saudara. Sehingga kita jauh dari segala sakit penyakit. Dan kita belajar bersyukur. Yang ketiga dan yang terakhir tadi katakan berdoa. Punya hubungan intim. Terhubung denganmu. Itu lagu bagus loh, saudara. Jangan terhubung dengan TikTok terus. Kita ngelihat TikTok 2 jam gak berasa loh. Saudara, serba salah, memang kita serba salah. Kalau setiap pagi saya nggak ucapin selamat pagi. Kalau ngucapin selamat pagi itu perlu waktu 1 jam, saudara, untuk kita duduk diam. Untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, sanggup gak 1 jam? Terus terang aja saudara, saya akuin. Dalam menghadapi tahun 2025, mari kita sama-sama belajar bersukacita dan bersyukur. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Perlihatkan kebaikan kita oleh dunia. Sehingga dia tahu ada Yesus di hati kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus, kita bersyukur kita bisa bersekutu. Tubuh dan darah Yesus yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Yang membuat kita bisa bertahan melewati hari-hari kita. Saudara, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Seberapapun kita yang hadir saat ini, Yesus ada. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Saudara, biarlah kita mau memiliki hubungan intim dengan Bapa di surga. Tanpa hubungan intim kita tidak akan mampu, saudara. Jangan saudara pikir saudara hebat. Jangan saudara pikir saudara bisa mengelola perusahaan. Tuhan sanggup hanya mencolek sedikit saja. Seperti kita membalik telapak tangan. Tidak ada yang patut kita sombongkan dalam hidup kita. Hanya Yesus yang patut kita agungkan dan tinggikan. Kita naikkan satu pujian. Segala yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Nanti Ibu Sumiatin akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan untuk persiapan kita menyambut tubuh dan darah Yesus. Berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup.
Glory. Glory Yesus. Glory Yesus. Glory Bapa. Amin. Glory Yesus. Syukur Yesus. Glory. Haleluya. Kami bersyukur. Syukur Yesus. Glory. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Glory. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory. Amin. Glory Yesus. Makasih Bapa. Amin. Glory. Amin. Syukur Yesus. Amin. Glory Bapa. Glory Yesus. Oh glory. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Glory Yesus. Amin Yesus, terima kasih. Glory. Amin. Syukur. Glory Yesus. Glory Yesus. Terima kasih Bapak. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
berdiri. Kita angkat anggur, kita angkat roti tinggi-tinggi, melebihi kepala kita. Saudara bisa berdoa, mohon ampun kepada Tuhan. Glory Yesus. Saudara bisa berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Sehingga kita akan memasuki tahun 2025 bersama dengan Yesus. Kita sadar tanpa Yesus kita tidak mampu. Karena Tuhan kasih kesempatan kita bersekutu di minggu pertama ini satu anugerah saudara. Kita bisa menyatu bersama tubuh dan darah Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya bahwa roti yang di tangan kita adalah tubuh Kristus. Yang akan memberikan kekuatan kepada kita memasuki hari-hari kita bersama dengan Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Kita percaya anggur yang di tangan kita adalah darah Yesus yang telah menyucikan, mengangkat kita dari lumpur dosa dan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kita bersyukur saudara. Kita bersyukur. Terima kasih. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bersatu. Terima kasih. Bersama dengan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Menikmati tubuh dan darah Yesus. Menyatu bersama tubuh dan darah Yesus. Yang akan memberikan kita kekuatan. Kemampuan untuk kita melangkah memasuki tahun 2025 bersama dengan Dia. Memasuki minggu ini bulan Januari bersama dengan Yesus. Tanpa Yesus kita tidak mampu. Tanpa Yesus kita tidak sanggup. Kita tidak bisa memiliki kekuatan. Banyak hal yang akan menggoda di sekitar kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Syukur, haleluya. Glory Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Yesus, Allah yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Tuhan. Bapak Sugiman akan berdoa. Haleluya. Syukur. Glory. Amin.
Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Oh, dalam nama Yesus. Glory. Glory Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Puji nama. Sorry ya. Tes satu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati hari ini. Amin. Dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus saudara melangkah tahun 2025 ini. Dia akan memberikan kepada saudara kekuatan karena tubuhnya adalah makanan dan darahnya adalah minuman untuk saudara kuat melangkah di tahun 2025 ini. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Dan sebelum kita menerima pengurapan dari Ibu Gembala, dan kita akan memberikan persembahan yaitu Bapak Ibu Saudara, ya, di tangan Bapak Ibu Saudara ada 3 amplop, benar? Yang satu adalah perpuluhan, yang satu adalah persembahan, ya. Dan ini adalah persembahan kasih yang putih. Nah, ini nanti setelah Bapak Ibu membawa perpuluhan ke depan dengan amplop yang putih ini ditaruh ke depan dan Bapak Ibu bisa mengambil yaitu ada roti hidup, ya. Demikian. Dan sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu warta gereja. Mari Saudari Desi. Shalom, selamat datang di GBI Abdial Sunter Kirana. Kita dengarkan warta tengah minggu 5 Januari 2025. Kegiatan tengah minggu dimulai kembali Januari minggu kedua. Warta tengah minggu 12 Januari 2025 membicara Pastor Paul G. Tuana Kota MTH, doa syafaat DP Juliawati Cahyadi, kolektan Bapak Agen Suleman dan Ibu Lim Caida, menerima tamu Ibu Mika Astuti, multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Januari adalah Bapak Usia Herlambang 14 Januari, Bu Surawati Silitonga 15 Januari, Reno Januarta 15 Januari, Ibu Herlina Deli 16 Januari, Ibu Coalime 27 Januari. Sekian warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang Happy berulang Sunday. tahun di bulan Desember adalah Ya, Bapak Ibu Saudara ada kendala tetapi sudah melihat ya, nanti di warta juga Bapak Ibu sudah dibagikan. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya undang kedua pelayan persembahan untuk maju ke depan. Ya, Bapak Sugiman dan Ibu Cualime. Dan kita akan berdoa, kita angkat ya persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kami angkat Tuhan persembahan kasih kami perpuluhan atas karena kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami membawa persembahan kami ini Tuhan dengan tidak terpaksa, tapi dengan sukacita. Karena kami menyadari kebaikan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapak. Kami akan memberi persembahan kami ini kepadamu Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini boleh berjalan. Kau berkati tangan yang mengelolanya ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Dan berkati kedua pelayan persembahan pada hari ini. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ku
yang mengerti tentang kami Bapa. Bukan orang-orang yang terdekat dengan kami. Itulah Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Apakah hari ini Ibu Gembala kita pengurapan dulu atau doa syafaat dulu? Doa syafaat dulu. Mari saya undang untuk doa syafaat untuk maju. Terima kasih Bapak yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur karena karunia Allah untuk kami semuanya baik adanya Tuhan. Kami boleh melangkah maju Tuhan Yesus di tahun 2025 ini dengan penuh keberanian dan ucapan syukur. Karena kami percaya Allah yang memagari kehidupan kami Tuhan. Allah yang terus mendorong kami untuk kami tetap bersuka cita. Apapun kendala yang akan kami terjadi Tuhan. Baik itu sukacita kah, kedukaan Tuhan Yesus, ketakutan Tuhan, atau kengerian yang mungkin manusia memprediksi dan mengatakan apapun Tuhan di depan kami. Tapi kami percaya Tuhan ketika firman-Mu berkata Tuhan Yesus, Kau Allah yang selalu Tuhan menjaga kehidupan kami Tuhan. Walau 1000 rebah Tuhan di sisi kiri dan kanan kami Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu menolong kami. Kau yang tidak akan membiarkan kami jatuh atau bahkan sampai tergeletak. Kami percaya Tuhan, setiap helai dari rambut kami pun Kau tahu Tuhan Yesus. Sebegitu cintanya Engkau Tuhan atas kami, oleh karenanya Tuhan. Beranikan hati kami untuk terus bersuka cita, melangkah dengan penuh Tuhan Yesus. Kepercayaan karena Allah terus menyertai hidup kami. Kami percaya masa depan yang cerah Tuhan Yesus, rancangan yang terbaik ada di depan kami. Kami percaya Tuhan Yesus tidak ada kecelakaan, rancangan kesalahan atau apapun juga Tuhan Yesus yang akan menimpa kami. Karena kami percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati tempat percaya anak-anak-Mu Tuhan begitu mengasihi Engkau, begitu mengasihi pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percayakan persembahan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Biar Allah sendiri Tuhan Yesus yang kami tahu, Allah yang selalu mencukupkan kehidupan kami, Allah yang menjagai dan memberikan kami kesehatan, Allah yang memagari kami dengan segala penuh kelimpahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percayakan tahun ini Tuhan Yesus adalah tahun sukacita dan kegembiraan di dalam Tuhan. Biar Allah sendiri Tuhan Yesus yang mendatangkan dari 8 mata penjuru angin yang kami tidak tahu Tuhan, tapi yang kami tahu Tuhan, Allah selalu Tuhan Yesus mendatangkan anugerah-Mu atas kami. Berkati para jemaat di tempat ini, berkati para pelayan Tuhan, berkati gembala sidang kami, biarlah Kau berikan hikmat, marifat, kebaikan Allah Tuhan atas hidupnya. Sehingga kami percaya Tuhan, rencana-Mu ada dalam rencananya, pikiran-Mu ada dalam pikirannya, dan pekerjaan-Mu ada dalam pikirannya Tuhan. Sehingga boleh mengalir untuk kami kerjakan bersama-sama sebagai tubuh Kristus, sebagai satu tubuh Allah, sebagai tiang-tiang gereja. Berkati para wanita di tempat ini, para ibu, para ayah Tuhan, para anak-anak sebagai Tuhan Yesus penerus gereja di masa depan. Berikan kami Tuhan Yesus iman yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Berkati setiap para keluarga di tempat ini, masalah cobaan Tuhan Yesus, mungkin hambatan boleh ada, tapi kami percaya semuanya biasa saja, karena Engkau kami punya Allah yang luar biasa yang terus menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan tanda kami berserah, karena kami percaya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Berkati kota Jakarta, berkati dan berkati juga presiden kami, berkati negara kami Tuhan Yesus. Biar Kau tolong Bapak, ada Tuhan Yesus lawatan Allah yang terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami dapat melewati hari-hari kami dan kami ada sampai saat ini karena kasih-Mu. Hamba-Mu tidak memiliki kuasa apapun juga Tuhan. Tapi Engkau Allah yang kami sembah yang memiliki kuasa yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Ampuni kami para hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan.
Kuduskan layakan kami Yesus, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, Engkau pakai kami seluruh hamba-hamba-Mu. Lewat tangan hamba-hamba-Mu Tuhan, kami melakukan urapan-Mu Bapa. Kami percaya bukan minyak yang membuat kami kuat, bukan minyak yang membuat kami mampu menjalani hari-hari kami, tapi kuasa-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu Engkau urapi Tuhan, sarana apapun yang kami pakai Tuhan, semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kuduskan dan layakan kami para hamba-hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan semua ini. Engkau berkati umat-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, Engkau berkati dengan berkat yang limpah. Jauhkan dari segala belalang-belalang belahap. Jauhkan dari segala sakit penyakit, pagari, dan jauhkan dari segala mara bahaya malapetaka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan memasuki dan melangkahkan kaki kami di tahun yang baru ini bersama dengan Yesus. Kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Berkat-Mu tercurah atas setiap kami Bapa. Yang sakit juga Engkau sembuhkan, Engkau lawat. Dalam nama Yesus, kami terima semua berkat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami undang seluruh hamba-hamba Tuhan terlebih dahulu, para aktivis, Bapak Hosea, Bapak Sukiman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Glory Bapak. Tuhan urapi hamba-Mu memakai. Memberkati dengan berkat yang melimpah. Penuhi dengan doa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Karena Tuhan fokus pakai dan urapi hamba. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah lewatkan. Engkau selalu ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Jauhkan dari segala kuasa yang bukan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Bapa. Engkau pakai Tuhan. Betul dengan kuasa Roh Kudus berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Jadikan hamba-Mu terang dan Urapan Allah. hamba-Mu berada. Dalam nama Tuhan boleh terus diterima. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh. Kau berkati Tuhan dimanapun dia melayani Engkau. Jadikan dia berkat. Nama Tuhan boleh terus tinggikan. Keluarga besar anak cucu mantunya Engkau berkati. Pekerjaan suaminya Engkau berkati Bapa. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kau pakai, Kau usapi, Kau penuhi dengan kuasa Roh. Jadikan dia seorang istri yang penopang. Bahkan keluarga besarnya juga Engkau berkati Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kuasa Roh Kudus, inilah minyak urapan, minyak kudus Tuhan, penuh kuasa. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan penuh kuasa boleh menyatakan mujizat-Mu beranakmu ini. Aku percaya, dan inilah Tuhan minyak urapan di atas tangan-Mu. Tangan hamba-Mu ada kuasa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus, mengurapi Engkau, membebaskan Engkau, memberkati Engkau dalam segala kelimpahan sepanjang tahun. Oh haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan hamba-Mu. Kau selalu ada bersama dengan hamba-Mu, mengurapi, memberkati, memakai, menjauhkan dari segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu. Tutup dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu turun Tuhan, berkati kuasa besar, baik dari